Aduh, nama lengkap aku terpublis. Tapi nggak apa-apa deh, demi memenuhi tugas dari dosen pengampu tercinta. Baiklah, sebelum mengolah data di SPSS, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa sih itu SPSS. Mengapa SPSS penting untuk pengolahan data? SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Program ini sangat penting untuk pengolahan data karena dapat membantu dalam pengolahan data yang besar dan kompleks dengan lebih mudah dan fleksibel. Dengan menggunakan SPSS, kita dapat melakukan berbagai jenis analisis seperti uji T, uji ANOVA, regresi, dan lain-lain. Selain itu, SPS juga memiliki antarmuka yang user friendly sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan analisis data. Selanjutnya, mengenal antarmuka SPSS. Antarmuka SPSS terdiri dari beberapa menu dan icon yang berfungsi untuk melakukan berbagai macam operasi pada data. Beberapa menu utama di antarmuka SPSS antara lain adalah File, Edit, View, Transform, Analyze, Graph, dan Visualize. Pada bagian tengah antarmuka SPSS terdapat area kerja yang digunakan untuk menampilkan data hasil analisis. Di sebelah kanan area kerja terdapat panel variabel yang menentukan daftar variabel dalam dataset serta informasi tentang setiap variabel. Slide selanjutnya, mengimpor data ke SPSS. Untuk mengimpor data ke dalam SPSS, pertama-tama kita harus menyiapkan file data dalam format yang sesuai dengan SPSS. Format yang paling umum digunakan adalah file dengan ekstensi SAP atau POR. Setelah itu, kita dapat membuka file data tersebut dalam SPSS dengan memilih menu File, lalu Open, lalu Data. Kemudian, kita dapat melakukan penyesuaian pada variabel dan nilai-nilai data jika diperlukan sebelum melakukan analisis data. Oke, slide berikutnya menganalisis data dengan SPSS. SPSS menyediakan berbagai macam alat analisis statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Beberapa jenis analisis yang sering dilakukan menggunakan SPSS antara lain adalah uji T, uji ANOVA, regresi, dan analisis faktor. Setelah itu, SPSS juga memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis deskriptif seperti frekuensi, distribusi, dan ukuran pemusatan data. Dengan menggunakan SPSS, pengguna dapat dengan mudah menghasilkan output analisis yang jelas dan mudah dipahami. Terakhir, visualisasi data dengan SPSS. SPSS juga memiliki fitur untuk membuat visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Beberapa jenis grafik yang dapat dibuat menggunakan SPSS antara lain adalah histogram, scatterplot, boxplot, dan pie chart. Dengan menggunakan visualisasi data, pengguna dapat dengan mudah memahami pola data dan mengambil kesimpulan yang lebih akurat. Selain itu, SPSS juga menyediakan opsi yang menyesuaikan tampilan grafik agar sesuai dengan kebutuhan analisis data. Now open your laptop. 3, 2, 1. Nah, ini adalah data yang telah aku pakai ke Excel yang nantinya akan kita olah. Maaf ya teman-temanku, kalian terpaksa harus melihat sertifikat ini. Aduh, maaf teman pamer. Jadi kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Tunggu sebentar. Lalu tampilannya setelah begini kita centang aja, kita silakan di tanda yang ada depan ini. Lalu untuk mengekspor datanya pilih impor data Excel, klik Excel, lalu masukkan itu data Haida, baru open. Tunggu sebentar ya guys prosesnya. Jadi inilah dia data mentahnya, lalu kita klik OK.
Beginilah tampilannya karena belum melakukan pengujian. Ini data mentanya, langsung aja kita langsung analyze, pilih scale, reliability, analyze, lalu ini semua kita blok, kita masukkan ke tanda panah, lalu klik, lalu centang itu, lalu continue, lalu oke. Inilah dia guys, dapatlah dia validitasnya. Inilah hasil datanya valid. Ini reliability-nya udah dapat. Inilah dia validitasnya, datanya valid ya guys ya. Oke, kemudian untuk uji normalitasnya kita ke analyze lagi, analyze, lalu regression, linear, total X1 sampai X3 nya kita masukkan ke independen, dicentang sistem tanda panahnya guys. Lalu setelah dimasukkan semuanya, total Y nya, total Y guys, total Y kita masukkan ke dependen, lalu tekanlah dia save, tanda save kita tekan ya. Oke, udah ditekan tanda save, lalu itu yang residual itu dicentang itu Anderson-nya, lalu continue, kita klik continue, lalu oke. Belum lagi ya guys, belum dapat lagi normalitasnya. Untuk mendapatkan data normalitasnya kita pergi ke analyze lagi, tapi dia sudah dapat ya R1 nya guys. Kita pergi ke ini, analyze, oke guys, sementara ke analyze lagi, non parametric test, kita masuk ke non parametric test, analyze, non parametric test, lalu legacy dialog dan one sample KS, klik, kita klik one sample KS nya, lalu kan res 1 yang kita dapat tadi dimasukkan, setelah itu klik OK. Jadi guys, kita sudah mendapatkan hasil normalitasnya. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji multikon-nya. Oke, kita akan melakukan uji multikolinearitasnya. Kita pergi ke analyze lagi ya. Oke, itu ya, yang ini dia normalitasnya yang ada tanda itu sini tuh, ke analyze lagi. Setelah kita ke analyze, kita ke regression untuk melakukan uji multikon-nya, lalu linear, lalu setelah dicentang tadi statistik, centang dia kolom 4 dan 5, lalu continue. Oke kan, jadi maka kita akan mendapatkan nilai multikonnya guys, teman-teman aku. Nilai multikonnya dapat kita lihat
dari koefisien A yang nilai fitnya. Untuk melakukan uji kedativitasnya, kita ke analyze, regression, linear lagi guys, klik linear, lalu statistik. Setelah kita centang statistik, maka hilangkan kolom 4 dan 5, lalu okekan lagi. Lalu untuk mendapatkan hasil glasernya, kita transformkan dulu, pilih compute variable, lalu tulis targetnya. Targetnya itu kita tulis dengan menuliskan ABS. Oke, kita tuliskan ABS underscore S. Lalu bagian function group pilih yang ini, kolom kedua, dan ini ya guys, diperhatikan ya teman-teman aku. Oke. Maka setelah kita melakukan cara-cara yang tadi, untuk mendapatkan hasil glasernya, klik lagi analyze. Kita klik lagi analyze. Lalu berikutnya ke regression lagi dan linear lagi. Setelah itu total independennya dikeluarkan, masukkan ABS res tadi, ABS res 3. ABS resnya kita masukkan, lalu kita klik dia oke. Oke guys, sabar ya. Dan setelah kita klik oke, maka akan dapat dia hasilnya. Untuk melakukan uji hipotesis, kita ke analyze lagi, analyze regression, linear. Totalnya tadi kita masukkan kembali dengan cara ABS resnya kita keluarkan ya guys. ABS resnya kita keluarkan, lalu masukkan kembali total Y-nya, lalu kita klik OK. Oke guys, dicentang tanda OK-nya. Oke. Jadi teman-temanku, beginilah cara mudah dan bagusnya untuk melakukan pengujian menggunakan SPSS. Jadi inilah hasil analisis dan interpretasi dari penelitian pengaruh pengetahuan literasi kelompok referensi dan promosi media sosial terhadap keputusan penggunaan RIB Hasanakab pada nasabah Bank BNI Syariah. Variabel Y yaitu keputusan penggunaan RIB Hasanakab, variabel X1-nya pengetahuan literasi, dan variabel X2-nya kelompok referensi. Dan ini adalah hasil olah data SPSS. Yang pertama, uji validitas. Jadi guys, untuk melihat valid atau tidaknya datanya, ini yang diberi tanda kuning. Jadi guys, data dari penelitian ini hasilnya valid. Dari mana kita ketahui? Maka kita dapat mengetahuinya dengan signifikan alfa 5% sama dengan 0,5
Jumlah responden pra-uji sebanyak 30 sampel. Membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom. Oke, untuk uji reliabilitasnya dilihat dari Cronbach's alfanya guys, yang ditandai kuning. Berdasarkan tabel di atas, nilai Cronbach's alpha 0,926 lebih besar dari 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut reliable. Sedang uji normalitas kita lihat dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi untuk melihatnya kita ini yang ditandai kuning, asim signifikan 2 TW ini dia guys normal. Dikatakan normal kenapa? Test distribution is normal. Calculate from data. Berdasarkan tabel di atas, nilai asim signifikan 2 tilde 0,2 lebih besar dari 0,5, dan sehingga dikatakan tersebut normal. Maka yang akan dijelaskan dari hasil data yang telah kita uji selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Dari mana kita lihat diuji dia, yaitu dari unstandard coefficient ini, dari nilai VIP-nya guys, dari nilai VIP-nya ini kan ada konstannya ini. Kita lihat dari total X1 nya sama total X2 nya juga total X3 nya. Yang ditandai kuning ini, inilah untuk menentukan data ini multikon apa tidak. Jadi berdasarkan tabel di atas, nilai VIP lebih kecil dari 5 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian. Jadi guys, dari uji multikon ini tidak terjadi multikon karena nilai VIP-nya lebih kecil dari 5. Uji hetero dilihat dari koefisien A. Jadi berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan X1, X2, X3 lebih kecil 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi gejala hetero. Selanjutnya uji hipotesis, yaitu uji F. Dilihat dari ANOVA-nya dan yang bagian sig dependent variable total Y, yang ini penjelasannya. Untuk uji T sudah aku paparkan di sini ya guys penjelasannya. Uji T-nya nanti kalian tengok dari koefisien A, koefisien A juga. Lalu untuk uji adjust R square-nya dilihat dari model summary B. Penjelasannya ini ya guys, yang di bawah ini. Variabel X1, X2, X3 mampu memprediksi Y sebesar 69%, sisanya 31% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui dalam penelitian ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya. Semoga berkah dunia akhirat untuk kita pejuang
Last Study 2024 ini semoga cepat selesai. Thank you.